Halo, selamat pagi Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Saya saat ini sudah merasa sangat sehat pasca divonis COVID-19 hari Kamis 2 minggu yang lalu, 12 hari yang lalu kurang lebih ya. Saya nggak mempersiapkan data-data berapa hari yang lalu seperti, jadi kalian bisa hitung sendiri. Saya divonis COVID itu 2 minggu yang lalu. Jadi kalau sekarang Rabu, berarti kurang lebih 13 hari yang lalu. Semoga yang kalian dalam keadaan sakit juga. Kalau menurut saya ya, kalau yang saya lakukan, divonis sakit apapun kita ya udah terima aja gitu kan. Memang lagi begitu. Dan kita ikuti sakitnya. Kalau memang tubuh kita dianugerahkan kemampuan untuk sembuh, ya kita akan sembuh. Kalau memang tidak, ya apa boleh buat? Kan kita bukan yang maha kuasa. Kita hanya menjalani hidup. Nah, dalam waktu Indonesia berjemur ini jam 9 pagi, saya mau cerita sedikit aja ringkasan pengalaman saya terkena corona. Jadi setelah saya merasa demam, lalu besoknya itu demamnya itu 2 hari, lalu hari Kamis itu saya demamnya turun sama sekali, sudah suhu normal, tapi penciuman hilang total dan perasaan juga ya rasanya orang sakit ya, makanan itu tidak senikmat seperti biasa. Jadi siangnya sorenya saya ke rumah sakit, lalu setelah swab diberi vonis kena corona. Saya tidak ada lonjakan emosional ketika dokter mengatakan bahwa saya positif corona. Biasa aja. Jadi kadang-kadang kita membuat hidup kita itu lebih rumit karena pikiran kita sendiri. Misalnya katakan nih demamnya sakitnya segini, tingginya segini, rasa sakitnya segini. Lalu ketika Anda divonis misalnya demam biasa atau corona, kenapa harus merasa lebih negatif ketika divonis corona? Toh rasanya sama. Jadi kadang-kadang pikiran kita yang memperburuk situasi kita, kondisi kita. Kalau saya ya sudahlah, apapun itu hanya nama penyakit. Yang penting tubuh saya mampu atau tidak menghadapi dan melawan penyakit itu. Nah, dengan berpikir lebih rileks, biasanya penyembuhan kita juga lebih cepat. Lalu pengalaman saya setelah itu, kerongkongan saya itu, tenggorokan saya itu rasanya sakit ya, seolah-olah ini gambaran saya lah, seolah-olah virus itu berpesta pora di kerongkongan saya, terutama ketika saya tidak punya aktivitas makan atau minum. Nah, karena itu saya makan buah. Banyak sekali saya makan buah, bukan karena rasanya enak, tapi kalau saya makan itu rasanya tenggorokan saya itu lebih longgar. Mungkin virusnya minggir kali ya, kiri kanan gitu ya, jadi lebih longgar, saya merasa bernafas lebih enak. Dan biasanya kalau orang sakit tenggorokan kan kalau makan itu sakit, saya justru tidak. Setelah makanan atau minuman lewat, itu saya merasa tenggorokan saya lebih enak. Tapi ketika tidak beraktivitas lagi, saya merasa tenggorokan saya sakit. Jadi akhirnya saya terjebak makan melulu gitu. Enak nggak enak, saya makan melulu. Lalu dalam masa 13 hari ini ya, hari ke-13, perasaan saya itu turun naik. Ada kalanya saya merasa makanan itu bisa saya nikmati dengan cukup enak, tapi ada kalanya mau makan juga saya malas. Tapi saya sadar bahwa saya harus konsumsi obat yang bukan obat yang biasa, tapi antivirus. Dan sepertinya itu nggak tahu ya, apakah obat itu yang sifatnya mengikis lambung atau memang virusnya yang masuk ke lambung, saya nggak tahu. Jadi ada fase di mana saya malas untuk makan, nggak bergairah untuk makan, tidak berselera. Tapi saya itu ya, saya bilang saya nggak pernah memanjakan diri saya ketika sakit. Saya tetap makan karena saya sadar bahwa saya akan minum obat. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya nafsu makan saya perlahan-lahan baik, walaupun cita rasanya sampai saat ini belum sampai 100%, tapi sudah sangat baik. Saya sudah tahu rasa manis, asam, asin, pedas, gurih, itu saya sudah dapat semuanya. Pahit juga sudah. Tapi penciuman saya sampai detik ini itu mungkin hanya sekitar 5-10% ya, nggak ada kemajuan. Dan sekarang saya berpikir, karena saya ini orang yang sangat sensitif penciumannya, segala-gala bisa dicium dan itu menjadi gangguan.
Sekarang saya berpikir apakah lebih baik aja seperti ini. Jadi penciumannya tumpul, jadi saya nggak banyak komplain bau ini bau itu. Tapi saya nggak tahu lah, bila penciuman saya dikembalikan saya bersyukur, bila tidak pun saya nikmati aja. Nah, sementara saya mulai sudah bernafsu makan dengan baik, entah bagaimana mulanya saya lalu makan durian. Makan durian itu semakin lama porsinya semakin banyak. Kalian mungkin gak percaya, saya itu bisa menghabiskan 2 buah durian ukuran besar dalam 1 kali makan. Gila men. Terakhir itu tadi malam saya makan 2 buah, itu bijinya kurang lebih di atas 30. Di atas 30. Dan saya berharap setelah sehat ini nanti saya akan mengembalikan pola makan saya lagi lebih wajar lah. Ini saya anggap pemulihan atas kerusakan tubuh saya yang disebabkan oleh virus itu. Karena memang itu melemahkan sekali ya, ketika saya sakit itu, ketika dalam perasaan saya dalam kondisi kritis itu sakit banget, lemah banget gitu. Jadi saya anggap sekarang semua yang saya makan untuk memulihkan tubuh saya, dan berat badan saya itu bertambah 4 kilo selama 13 hari. Wah, luar biasa. Nah, untuk kalian yang tervonis, pertama saran saya sih, jangan terlalu negatif. Ketika Anda divonis corona, jangan merasa bahwa itu menjadi lebih berat. Dengan gejala yang sama, Anda misalnya divonis flu biasa dengan divonis corona, kenapa Anda harus membuat itu menjadi lebih berat? Ya udah, jalani aja. Itu menurut saya. Karena pikiran kita itu akan memacu hormon-hormon yang bersifat mendukung pikiran kita. Jadi kalau kita berpikir, wah corona lebih berat, kita akan semakin berat. Tubuh kita akan semakin lemah. Tapi kalau kita pikir apapun sakitnya, ya udah jalani aja dulu. Tubuh nanti akan menghadapi. Kalau dia kuat, dia akan menang. Kalau tidak, ya itu di luar kuasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap makan. Ya, mungkin banyak sekali orang yang susah sekali makan ketika sakit, dan itu wajar. Dan saya bersyukur saya bisa mengalahkan kendala-kendala seperti itu. Tapi motivasinya harus ada dari dalam diri Anda sendiri. Karena Anda harus konsumsi obat, jadi lambung Anda tidak boleh kosong. Anda harus makan dengan baik dan benar dan dalam jumlah yang cukup untuk mengimbangi dosis obat. Yang ketiga, kalian bisa buat ramuan sendiri. Saya menyebut itu minuman rempah. Kalian boleh rebus batang serai, irisan bawang putih, jahe. Nah, itu direbus dulu sampai mendidih dengan api sedang. Kenapa api sedang? Supaya sarinya keluar dulu. Nah, setelah itu kalian iris-iris berikut kulitnya, lemon dan jeruk nipis. Setelah mendidih dicemplungin, tutup pancinya, matikan kompornya. Nah, ini bisa diminum sebagai pengganti air minum. Air putih itu bagus banget. Itu yang saya minum juga sekarang. Nah, jadi teman-teman, terus banyak sekali ya informasi obat virus ini itu dan sebagainya. Menurut saya teman-teman, pilihlah yang paling alami. Minuman yang saya sebut tadi itu bukan untuk obat virus, tapi itu bisa membantu memperbaiki kondisi tubuh kita, termasuk untuk kesegaran tenggorokan ya. Itu saya udah buktikan. Dan lemon itu juga sifatnya membersihkan tubuh, membersihkan usus kita. Bawang putih bagus untuk jantung, dan jahe untuk limpa. Jadi teman-teman gak usah panik, akan banyak informasi di sekitar kita, makan ini minum itu, makan ini minum itu. Tapi tubuh kita pun akan bingung kalau kita mengkonsumsi itu semua. Jadi hendaknya kita bijak memilih dan pilihlah yang paling alami. Oke, selesai itu